warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia. Halo anak-anak ibu semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama ibu Kusnotri Juliani Simbolon. Pada kesempatan kali ini, ibu yang akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Semoga kalian semua senang bisa belajar bersama ibu, karena ibu pun juga turut senang dapat berbagi ilmu dengan kalian. Nah, walaupun kita semua tidak dapat bertatap muka, semoga kalian semua, anak-anak ibu sekalian, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai struktur teks eksposisi. Nah, kita akan membahas secara mendalam mengenai struktur teks eksposisi pada hari ini. Namun sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi hari ini. Berikut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari tentang teks eksposisi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang didengar ataupun dibaca. Lalu, apa gunanya kita mempelajari tentang teks eksposisi? Mengapa kita harus mempelajari teks eksposisi? Jika kalian bertanya-tanya tentang hal tersebut, maka ibu akan menjawab. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, belajar mengenai teks eksposisi itu penting. Mengapa? Karena teks eksposisi itu memiliki struktur teks yang berbeda daripada jenis teks yang lainnya. Nah, apabila kalian telah mempelajari mengenai struktur teks eksposisi, maka kalian akan dengan mudah membedakan teks eksposisi dengan jenis teks yang lain. Baiklah anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran serta alasan mengapa kita mempelajari mengenai struktur teks eksposisi telah ibu sampaikan. Maka kita akan memasuki materi mengenai struktur teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Dalam menulis teks eksposisi harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi agar teks ini berbeda dengan teks yang lainnya. Setiap teks memang memiliki struktur agar penyusunan teks jauh lebih baik dan benar, seperti halnya teks eksposisi, di mana ada struktur pada saat pembuatan maupun penyusunan teksnya. Struktur teks eksposisi tentunya sangat penting sekali pada saat pembuatan teksnya. Teks eksposisi dibangun oleh 3 struktur yang membangun teks tersebut menjadi sebuah teks eksposisi. Ketiga struktur tersebut adalah tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ketiga struktur teks eksposisi ini akan ibu jelaskan satu persatu secara detail. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis. Apa itu tesis? Tesis merupakan pengenalan isu masalah ataupun topik yang akan dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Tesis ini biasa juga disebut dengan pembukaan. Mengapa disebut dengan pembukaan? Karena biasanya tesis itu berada di paragraf awal atau paragraf pertama. Sehingga tesis ini juga disebut dengan pembukaan struktur teks eksposisi. Ketiga yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan bagian penutup dari teks eksposisi yang berisikan tentang simpulan, saran, ataupun rangkuman dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada struktur teks eksposisi sebelumnya. Mengapa dikatakan penutup? Karena letak dari penegasan ulang itu biasanya berada di akhir paragraf, sehingga fungsi dari adanya penegasan ulang ialah memperkuat argumen ataupun fakta dari topik yang telah dibahas sebelumnya. Nah, itu dia mengenai struktur teks eksposisi.
Nah, setelah kalian memahami peta konsep dari struktur teks eksposisi, Ibu akan memberikan contoh analisis struktur teks eksposisi pada sebuah bacaan yang berjudul Bekantan Satwa Khas Kalimantan yang Terancam Punah. Berikut ini contoh analisisnya. Pada paragraf pertama, pada bacaan tersebut merupakan bagian tesis. Mengapa disebut bagian tesis? Karena isinya itu mengenalkan permasalahan utama, yaitu mengenai bekantan yang merupakan satwa endemik khas Kalimantan yang terancam punah. Bagian itu pula yang kemudian akan menjadi fokus utama pembahasan teks eksposisi selanjutnya. Nah, ini paragraf kedua dan ketiga. Paragraf kedua dan ketiga itu merupakan contoh rangkaian argumen atau pendapat yang ada di dalam teks tersebut. Sebagai berikut, pertama, bekantan merupakan satwa yang termaksud ke dalam 25 satwa langka menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sejak tahun 2000 berdasarkan Red Data Box yang dikeluarkan oleh International Union for the Conservation of Nature atau IUCN. Monyet ini termasuk satwa langka dalam kategori kelangkaan spesies dengan status terancam kepunahan setelah sebelumnya masuk ke dalam status rentan. Kemudian, argumen yang ketiga yaitu daerah tepi sungai yang menjadi tempat habitat satwa langka ini mengalami penurunan kualitas akibat adanya aktivitas manusia. Banyak aktivitas manusia yang berdampak buruk bagi habitat bekantan, seperti penebangan pohon secara liar, pembangunan pemukiman di tepi sungai, dan lalu lintas pengangkutan hasil hutan secara ilegal. Nah, keempat argumen inilah yang menjadi alasan mengapa paragraf kedua dan paragraf ketiga merupakan rangkaian argumen. Dan ayo kita masuki ke paragraf terakhir atau paragraf keempat. Paragraf keempat ini merupakan bagian dari penegasan kembali. Mengapa dikatakan bagian penegasan kembali? Karena di dalam paragraf keempat ini berisikan tentang simpulan dari penjelasan sebelumnya. Simpulan ini ditandai dengan penegasan kembali mengenai bekantan yang hampir punah dan juga ada pemberian saran berupa upaya agar mencegah kepunahan bekantan. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai struktur teks eksposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan tentunya Ibu harap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk melatih pemahaman kalian mengenai struktur teks eksposisi, Ibu akan memberikan tugas. Simak videonya sampai habis. Di akhir video akan Ibu berikan barcode untuk penugasannya. Apabila kalian ingin memperdalam materi teks eksposisi, kalian bisa lihat channel Ibu Azhara Nisa dan Ibu Mutiara Sarani. Oke, sampai sini saja pertemuan kita. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Ibu mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Bahasa Indonesia.